Halo guys, ketemu lagi dengan channel Tarno Jaya Abadi, channel yang inspiratif, kreatif, serta imajinatif. Untuk kali ini kita akan isi dengan gambar perspektif. Gambar perspektif itu pengertiannya seperti apa? Yaitu gambar yang dituangkan pada bidang datar atau berupa kertas, ya. Kemudian proses pembuatannya memakai pedoman titik lenyap atau titik akhir pandangan mata. Titik lenyap bisa diartikan titik akhir dari penglihatan mata dalam gambar tersebut. Alatnya yaitu ini, buku gambar, kemudian pensil, penghapus, serta penggaris. Silahkan disiapkan, bisa kertasnya bisa kertas fotokopi itu F4 atau kertas gambar yang lebarnya seperti kertas fotokopi F4, ya. Boleh menggunakan kertas fotokopi. Ini peralatannya. Sekarang akan kita mulai. Nah, ini buku gambarnya. Ini kita akan beri garis tepinya 3 cm atau selebar lebar penggaris itu 3 cm, ya. Kalau panjangnya 30 cm. Buat garis tepi semuanya. Kemudian kalau sudah, baru kita buat ini garis diagonal dari pojok ke pojok nyamping, kemudian nyamping kiri itu diagonal, kemudian garis vertikal, kemudian garis horizontal. Nah, ini setelah ini jadi, kemudian kita buat kotak yang ada di tengah. Nah, itu kotaknya kira-kira saja itu, tapi agak kebesaran, bisa lebih dikecilkan. Semua garis itu menuju titik yang ada di tengah. Garis-garisnya semua menuju ke tengah, ya. Kalau sudah jadi seperti ini, kemudian ini garis vertikalnya sama horizontal sudah kita hapus. Kemudian tinggal kotak sama garis diagonal ke kanan dan ke kiri. Nah, ini semuanya menuju titik itu. Nanti di tengah kotak itu akan kita hapus, menjadi seperti ini. Jadi tinggal garis diagonal tok, tapi nah ini sudah kita hapus. Jadi terlihat sebuah ruangan. Nah, kemudian tadi ruangannya jadi seperti ini. Caranya ini untuk yang di atas ini, garis-garis ini adalah garis-garis internet atau ini semuanya menuju ke titik garis internet atau plafon internet, ya, menuju ke titik tengah. Kemudian untuk lantai yang di bawah itu lantai tegel, ini semua menuju ke titik tengah. Jadi kalau tidak menuju ke titik tengah, jadi nanti keliru. Membuatnya jangan lupa menuju ke titik yang tadi, yang silang diagonal tadi. Kalau sudah, baru kita buat ini jendela. Jendelanya kita silang, itu kaca maksudnya. Ini menuju ke tengah. Ini menuju ke tengah juga. Kemudian diparuh, jendelanya 2, kanan kiri. Kemudian kita berlanjut ke untuk pintunya. Nah, pintunya ini. Nah, kemudian ini garisnya menuju ke titik tadi, ya. Jangan lupa semuanya garis menuju ke titik. Pintunya udah jadi, jendelanya udah jadi. Tinggal kita tambahkan peralatan lain berupa kursi. Nah, ini kita buatkan kursi sederhana, ya. Itu kursinya. Kemudian bisa, nah, kita ulang untuk garis-garis yang ini tadi. Ini kita tempatkan lukisan
boleh, atau LCD TV boleh. Kamu silahkan berkreasi, tidak sesuai itu boleh ya. Untuk selanjutnya, nah ini temboknya. Nah, temboknya ini silahkan diberi pewarnaan pakai spidol yang rata. Warnanya usahakan tembok itu warna terang, jangan warna yang ini gelap, nanti kelihatannya ruangannya gelap lagi. Garis-garis ini kita ulang lagi, ini garis-garis Eternit atau plafon ya, Eternit atau plafon. Kemudian yang di bawah itu garis apa? Garis lantai atau tegel yang di bawah. Kemudian ini dari untuk tegelnya ini dari lebar ke sempit, lebar ke sempit, sempit makin kecil karena mata kita makin lama itu kelihatannya gambarnya mengecil. Kemudian yang atas juga, yang atas itu lebar, nyempit juga sehingga terlihat ruangan ya, ruangan yang sempurna. Tinggal kita beri warna, usahakan gunakan spidol. Nah ini contohnya, contoh pertama ini yang buat kakakmu yang sudah lulus, ini contohnya ya. Nah wujudnya seperti ini, plafonnya dibuat seperti itu, beda, kursinya juga dibuat beda. Nah ini kursinya tetap di sebelah sini, ini jendela, ini dibeli salon. Nah ini di sini meja, ini vas bunga, kemudian hiasan kaligrafi pintu, jadi beri hiasan lain supaya lebih indah. Kemudian contoh kedua itu seperti itu, bisa dilihat ya, kursinya di sini kecil. Nah, kemudian itu ada hiasan-hiasan lukisan dan lain-lain. Kemudian pintunya di situ. Nah itu jendelanya, di samping pintu ada jendela. Kemudian boleh pakai di situ pakai pot vas bunga dan lain sebagainya. Contoh berikutnya, nah ini ruangannya dibuat beda oleh kakak kelasmu. Ya, ini kursinya pindah ke kiri, digeser ke kiri. Ini karpet, ini meja, kemudian lukisan. Di sini ada rak buku. Nah, di sini ada pintu, dibuat ada pintu menuju ruang lain. Ya, ini plafonnya seperti itu. Nah, ini pintu lagi di situ. Ini lebih kreatif anaknya. Nah, silahkan kamu berkreasi. Kemudian contoh berikutnya, nah seperti ini. Beda lagi contohnya, silahkan nanti berkreasi. Ini kursinya di sini, ini gambar, kemudian ini dikasih lampu gantung, ini meja, ya. Kemudian boleh diberi hiasan lain-lain di situ. Nah, di sini ada pintu, ya. Di sini ada LCD TV di situ atau komputer. Kemudian berikutnya, contoh berikutnya bisa dilihat dengan seksama. Ini kursinya di sebelah kanan, ini karpet meja, kemudian ini tembok yang sebelah sana ada pintunya, ini ada pintu juga, ini gambar, kemudian nah di situ ada jendela, ya, plafonnya dibuat beda, boleh. Kemudian contoh yang terakhir dari kakak yang sudah lulus ini. Ini dibuat tangga ke sana menuju ruang lain. Ini lebih kreatif lagi. Nah, ini kursinya di situ, ini karpet. Ini dikasih hiasan lain-lain boleh. Kemudian ini lebih bagus plafonnya, ya, plafonnya dibuat plafon modern. Ini jendela besar dikasih korden. Tuh, kamu boleh buat seperti itu, usahakan berkreasi sendiri. Nah demikian, mudah-mudahan kamu jelas, bisa dicoba. Usahakan pewarnaan menggunakan spidol, ya.
supaya warnanya lebih ngejreng, lebih jelas. Kemudian diberi nama di sebelah kanan atas. Demikian, terima kasih.